Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fena Friska Nabila, kelas 12 IPS 1, absen 11. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan karakteristik dan persebaran negara maju dan berkembang di dunia. Tujuan materi kali ini adalah setelah kegiatan pembelajaran satu ini, kalian diharapkan mampu menganalisis karakteristik negara maju dan negara berkembang di dunia. Di sini ada dua contoh gambar. Yang atas itu adalah contoh gambar negara maju dan yang bawah itu adalah contoh gambar negara berkembang. Satu, konsep negara maju dan berkembang serta pasar bebas. Satu, tahap-tahap perkembangan negara. Dalam teori Rousseau, memandang pembangunan ekonomi sebagai proses perubahan yang bersifat garis lurus dan bertahap. Tahap perekonomian tradisional. Pada tahap ini, penerapan teknologi dan manajemen masih sangat rendah sehingga produktivitasnya juga masih rendah. Adapun ciri-ciri tahap perekonomian tradisional sebagai berikut. 1. Tingkat produksi dan produktivitas per pekerja masih sangat rendah. Masih sangat rendah karena di masa ini belum mengenal ilmu pengetahuan yang lebih luas dan teknologi modern. 2. Mata pencaharian penduduk sebagian besar sektor pertanian. 3. Struktur sosial masih bersifat hierarkis. 4. Hubungan keluarga masih sangat erat dan kekuasaan dipegang oleh mereka yang mempunyai tanah luas. 5. Masyarakat pada masa ini cenderung statis sehingga kemajuan yang dicapai sangat lambat. B. Tahap pralepas landas. Masyarakat tradisional meskipun sangat lambat namun terus bergerak. Pada suatu titik mencapai prakondisi untuk lepas landas. Keadaan ini biasanya terjadi karena adanya campur tangan dari luar. Prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat lepas landas adalah adanya perubahan-perubahan yang cukup mendasar di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan sistem nilai. C. Tahap lepas landas atau take off. Tahap lepas landas merupakan tahap di mana perekonomian mampu tumbuh dan berkembang dengan kekuatan mandiri. Pada tahap ini, penerapan teknologi dan manajemen modern makin luas dan intensif. Selain itu, terjadi perubahan drastis di bidang sosial maupun politik, serta terciptanya kemajuan ekonomi yang pesat karena inovasi-inovasi dan terbukanya pasar baru. Adapun ciri-ciri negara yang sudah lepas landas adalah 1. Meningkatkan jumlah investasi dari yang awalnya kurang lebih dari 5% menjadi 10% dari produk nasional neto. Produk nasional neto adalah produk nasional bruto dikurangi dengan jumlah penyusutan barang modal. 2. Laju pertumbuhan beberapa sektor industri yang tinggi sehingga dapat memacu sektor-sektor lain. 3. Terciptanya suatu rangka dasar politik, sosial, dan lembaga-lembaga yang menyebabkan pertumbuhan dapat berlangsung terus didukung dengan penggunaan sumber modal dalam negeri, serta masa lepas landas biasanya berlangsung dalam kisaran waktu 20 tahun. Di tahap kedewasaan atau maturity. Tahap ini merupakan suatu periode di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian besar faktor produksi dan kekayaan alamnya. Pada masa ini, sektor-sektor ekonomi berkembang pesat dan leading industri mengalami kemunduran, tapi digantikan oleh sektor. Namun diimbangi pertumbuhan hal kuantitatif sehingga perekonomian makin kuat dan mandiri. Setelah lepas landas, kemajuan akan terus bergerak walaupun kadang terjadi pasang surut. Pada tahap ini terjadi 3 perubahan penting, yaitu 1. Tenaga kerja menjadi lebih terdidik. 2. Watak pekerja berubah dari pekerja kasar menjadi manajer yang efisien dan berwatak halus serta sopan. Serta masyarakat mulai jenuh dengan kemajuan industri dan mulai menginginkan sesuatu yang baru. Tahap konsumsi massa tingkat tinggi atau high mass consumption. Pada tahap ini, tingkat konsumsi masyarakat sudah sangat tinggi, terutama konsumsi energi.
Hal ini dapat dilihat pada kehidupan masyarakat Eropa Barat, Amerika Utara, dan Jepang. Ciri-ciri tahap ini adalah: 1. Angkatan kerja memiliki jaminan yang lebih baik. 2. Tersedianya konsumsi bagi rakyat yang semakin memadai. 3. Negara mencari perluasan kekuatan di mata dunia. Karena pendapatan masyarakat yang meningkat, konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok, tetapi meningkat ke kebutuhan yang lebih tinggi. Pada tahap ini merupakan ciri-ciri dari sebuah masa yang ideal di mana masyarakat hidup nyaman, sehingga terdapat kecenderungan untuk menambah jumlah keluarga sehingga jumlah penduduk akan meningkat. Teori Rousseau ini didasarkan pada dikotomi masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Pada tahap-tahap tersebut, yang paling penting dalam gerak kemajuan dari tahap satu ke tahap yang lain adalah pada periode tahap lepas landas. Proses perubahan tahap yang satu ke tahap yang lain memerlukan proses dan waktu yang tidak sebentar. 2. Indikator negara maju dan berkembang. Tahukah kalian indikator suatu negara maju dan berkembang? Berikut adalah indikatornya. Di sebelah kiri ini ada gambar dan ada tulisan penduduk kerja makan pete. Tulisan ini sebenarnya itu adalah singkatan, dan singkatan ini adalah indikator suatu negara maju dan berkembang. Kata pen itu adalah pertumbuhan penduduk. Penduduk itu adalah tingkat pendidikan, kerja adalah kesempatan kerja, ma adalah mata pencaharian, kan adalah tingkat kesehatan, p adalah pendapatan per kapita, t adalah penguasaan teknologi. Jadi kalian ingat aja kalau misalnya indikator negara maju dan berkembang itu apa. Kalian ingat aja penduduk kerja makan pete. Di sini ada tabel perbedaan negara maju dan berkembang. Yang pertama itu adalah pendapatan per kapita penduduk mencerminkan tingkat kemakmuran dan kemajuan suatu negara. Negara maju itu biasanya pendapatan per kapita penduduknya itu tinggi, sedangkan negara berkembang itu rendah. 2. Pertumbuhan penduduk dapat diartikan sebagai bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk suatu wilayah yang disebabkan faktor-faktor tertentu. Di negara maju ini biasanya rendah, dan di negara berkembang ini bisa tinggi. Ketiga, kesempatan kerja di negara maju biasanya beragam, sektor industri, teknologi, dan sebagai berikut. Sedangkan di negara berkembang itu kurang beragam, kebanyakan sektor pertanian. Keempat, angka harapan hidup sangat bergantung pada pelayanan kesehatan dan tarif ekonomi. Biasa di negara maju itu 60 tahun ke atas, sedangkan di negara berkembang itu rata-rata di bawah 60 tahun. 5. Pemanfaatan lahan di negara maju itu sektor industri, jasa, dan perdagangan. Sedangkan negara berkembang itu kebanyakan sektor pertanian, sawah, perkebunan, tambak, dan hutan. 6. Tingkat pendidikan. Di negara maju itu tingkat pendidikannya sangat tinggi, sedangkan di negara berkembang itu tingkat pendidikannya sangat rendah. Tidak rendah. 7. Tingkat kesehatan. Negara maju itu tingkat kesehatan tinggi dan negara berkembang itu rendah. 8. Kemajuan dan pemanfaatan teknologi. Jika di negara maju itu kemajuan dan pemanfaatan teknologinya cepat, sedangkan negara berkembang itu agak lambat. Dan di sini ada persebaran negara maju dan berkembang di dunia. Yang biru ini adalah contoh peta negara yang sudah maju, sedangkan yang abu-abu ini adalah negara berkembang. Persebaran negara maju di dunia sebagian besar terletak di belahan bumi bagian utara. Berikut beberapa contoh negara maju. 1. Benua Eropa, ada negara Inggris, Prancis. Di sini contohnya negara maju itu adalah negara Prancis. Ada lagi negara Belanda, Jerman, Swedia, Norwegia, Spanyol, Finlandia, Denmark, Belgia, Swiss, dan negara lainnya. 2. Benua Asia.
khususnya di wilayah Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan, dan untuk wilayah Asia itu hanya ada negara Singapura. 3. Benua Amerika, ada negara Kanada dan Amerika Serikat. 4. Benua Afrika itu hanya ada Afrika Selatan. 5. Australia dan Selandia Baru. Negara berkembang. Wilayah persebaran negara berkembang sebagian besar terletak di belahan bumi bagian selatan. Berikut beberapa contoh negara berkembang. Benua Asia. Asia Tengah misalnya Kazakhstan dan Afghanistan. Asia Selatan contohnya ada India dan Sri Lanka. Asia Tenggara ada Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Asia Barat atau Timur Tengah ada Irak dan Yaman. B. Benua Amerika. Amerika Tengah misalnya Meksiko dan Guatemala. Kepulauan Karibi misalnya Republik Dominika dan Jamaika. Amerika Selatan misalnya Brazil, Venezuela, dan Argentina. C. Benua Afrika terdapat kurang lebih 55 negara dan sebagian besar merupakan negara berkembang. Beberapa contoh negara berkembang di benua Afrika yaitu Kenya, Mali, Nigeria, Angola, Zaire, dan lain sebagainya. Segitu saja penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata atau lain sebagainya, saya mohon maaf. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.